Perkenalkan, kami dari kelompok 9 ingin mereview film yang berjudul Man in Love. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Keisha Pemi Buruginting dengan NIM 2201140012 dan teman saya Camelia Persita Ere dengan NIM 2201114072 dan teman saya Sonia Adenin Luji dengan NIM 2201140063. Kami dari kelas B semester 3 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana Kupang. Video ini dibuat untuk memenuhi nilai ujian tengah semester mata kuliah Keterampilan Berbahasa Indonesia dengan dosen pengampu Pak Jimil Tondetan, MPD. Selamat menyaksikan! Film Man in Love merupakan film yang berasal dari Taiwan. Film ini merupakan film daur ulang resmi dari Korea Selatan pada tahun 2014 yang kemudian dirilis di Taiwan pada tanggal 1 April 2021. Adapun pemeran-pemeran utama dalam film ini, yang pertama ada Ah Cheng sebagai pemeran utama laki-laki dan juga Hao Ting sebagai pemeran utama perempuan. Adapun pemeran-pemeran pembantu, yang pertama ada Tsai Chenan sebagai ayah Ah Cheng dan juga Ten Pu sebagai ayah Hao Ting, Chung Li sebagai Yue, Lan Wei-su sebagai Za Dewi, Bei Xiang sebagai Su Ling, Lu Jiyin sebagai Yaya, dan juga pemeran-pemeran pembantu lainnya, serta tokoh-tokoh yang bekerja sama sebagai debt collector membantu Ah Cheng. Man in Love menceritakan tentang seorang penagih utang bernama Ah Cheng. Ia adalah sosok penagih utang yang ditakuti sebab mampu mengintimidasi orang yang akan ia tagih dengan cara yang gila. Akan tetapi, di balik sikapnya tersebut, sebenarnya ia memiliki hati yang baik. Seperti ketika ia memberikan dispensasi ketika yang berhutang belum mempunyai uang waktu jatuh tempo pembayaran. Bahkan, ia memberikan uang pribadinya untuk membantu orang tersebut. Suatu hari, Ah Cheng bertemu dengan Hao Ting, seorang wanita yang terlilit hutang kepadanya. Ah Cheng memberi rasa simpati kepada Hao Ting setelah melihat wanita itu begitu tulus merawat ayahnya yang sakit seorang diri. Ah Cheng ingin membantu meringankan beban Hao Ting, tetapi dengan syarat khusus. Ia meminta Hao Ting menandatangani kontrak. dalam kontrak tersebut, Hao Ting harus menjual organ tubuhnya apabila ia dapat membayar utang-utang sang ayah. Hal tersebut membuat perasaan Ah Cheng jadi berbeda. Perasaan yang sebelumnya tidak pernah ia rasakan saat menagih utang. Akhirnya, Ah Cheng membuat kontrak baru yang dapat membantu Hao Ting terbebas dari utang-utangnya, yakni dengan cara berkencan dengannya. Makin banyak kencan yang dijalani, semakin sedikit utang yang harus dibayar Hao Ting. Namun, Hao Ting menolak kontrak tersebut hingga suatu saat dia harus membayar tagihan rumah sakit tempat ayahnya dirawat, dan dia belum mempunyai uang. Ia pun menelpon bibinya untuk meminta bantuan. Tetapi di luar dugaannya, ternyata sang bibi menolak dan memarahinya. Hal tersebut membuat dia berpikir keras untuk bagaimana cara membayar utang tersebut. Ia pun menghubungi Ah Cheng untuk bertemu dan akhirnya menerima tawaran kontrak tersebut. Mulai hari itu, Hao Ting dan Ah Cheng mulai berkencan. Berbeda dengan Ah Cheng yang sangat bersemangat menjalani kencan, Hao Ting justru menjalaninya dengan setengah hati. Kencan pertama mereka dimulai dengan makan di restoran. Di situ, Ah Cheng selalu memberikan perhatian-perhatian kepada Hao Ting. Di hari selanjutnya juga, Ah Cheng selalu mengirim makanan, minuman ke tempat kerja Hao Ting. Bahkan, ia rela menarik banyak antrian di tempat kerja Hao Ting demi melihat Hao Ting bekerja. Pada waktu Ah Cheng menunggu Hao Ting, ia melihat bahwa manajer Hao Ting selalu menggoda Hao Ting. Hal itu membuat Ah Cheng cemburu
sehingga ia langsung masuk ke dalam ruangan Hao-Ting dan memukul manajer tersebut. Kejadian itu membuat semua orang yang ada di situ berteriak ketakutan, sehingga Hao-Ting langsung menelpon pihak keamanan untuk menangkap Cheng. Hal itu pun berlanjut hingga sampai ke pihak kepolisian. Namun ternyata tidak sesuai dengan ekspektasinya Hao-Ting. Ternyata polisi tersebut adalah sahabat baiknya Cheng, sehingga Cheng dengan mudahnya bebas dari perkara tersebut. Di hari-hari selanjutnya, Cheng semakin berubah menjadi lebih baik. Dimulai dari ia merubah penampilannya seperti memotong rambut dan memakai pakaian yang bagus hanya demi menarik perhatian Hao-Ting. Suatu ketika, Hao-Ting selesai bekerja dan pergi menemui ayahnya. Ia melihat Cheng merawat ayahnya dengan penuh perhatian. Di situ, Hao-Ting mulai tersentuh hatinya. Mulai hari itu, Hao-Ting mulai berusaha untuk membuka hatinya dan menerima Cheng. Ia mulai menerima perlakuannya Cheng terhadap dia. Sehingga di suatu ketika, Hao-Ting pulang bekerja, tanpa sengaja ia melihat Cheng memukul seseorang. Hao-Ting berpikir bahwa setiap kali Cheng menagih hutang, pasti penuh dengan kekerasan. Hari esoknya, ketika Hao-Ting pergi menjenguk ayahnya, ia melihat bahwa ayahnya tidak ada di ruangan rumah sakit. Dengan penuh bingung, ia bertanya kepada perawat, di mana keberadaan ayahnya, dan ternyata Cheng lah yang membawa ayahnya untuk menghirup udara segar di taman. Dengan marah, ia mendatangi Cheng dan mulai melontarkan kata-kata jahat terhadap Cheng. Mengingat bagaimana kemarin Cheng menagih hutang dengan cara yang keras, ia takut Cheng akan melakukan hal yang sama dengan ayahnya. Salah satu kata jahat yang ia lontarkan kepada Cheng yaitu ia tidak mau berhubungan dengan laki-laki yang jahat seperti Cheng. Karena putus cinta, Cheng berubah menjadi seperti dulu lagi. Ia mulai mengkonsumsi alkohol dan pergi berkencan dengan banyak wanita. Suatu ketika, waktu dia mabuk, dia mengingat Hao-Ting dan segera pergi mencari Hao-Ting. Tujuan utamanya yaitu rumah sakit, di mana dia berpikir bahwa pasti Hao-Ting sedang menjaga ayahnya. Sesampainya di rumah sakit, dia melihat Hao-Ting sedang berkemas dan membereskan barang-barang ayahnya, di mana hal tersebut menunjukkan bahwa ayah dari Hao-Ting telah meninggal dunia. Di saat Hao-Ting tengah berkabung, Cheng tidak meninggalkan Hao-Ting barang sedikit pun. Justru Cheng lah yang mengurus segala keperluan pemakaman ayah Hao-Ting, mulai dari gedung untuk acara penguburan, dekorasi ruangan, hingga tamu-tamu yang datang untuk berkabung. Hal itu membuat Hao-Ting yang awalnya merasa sendiri, akhirnya terharu. Hingga di saat ia masih berdoa, ada keluarga yang datang untuk memberikan rasa belasungkawa pada Hao-Ting. Ia terkejut karena yang ia ingat, keluarga tersebut adalah keluarga yang Cheng siksa. Ia pun langsung bertanya kepada mereka. Sang ibu pun menjelaskan bahwa Cheng bukan menyiksa mereka, tapi membantu mereka dari rekan kerja Cheng yang menagih hutang dengan menggunakan kekerasan. Hao-Ting pun tersadar bahwa dia telah salah paham kepada Cheng. Mereka pun lanjut memberikan penghormatan terakhir kepada ayah Hao-Ting. Lalu abu dari jenazah sang ayah dibawa dan disimpan kembali di rumah Hao-Ting. Cheng selalu setia berada di samping Hao-Ting hingga mengantar Hao-Ting pulang ke rumah. Sesampainya di rumah Hao-Ting, Cheng langsung pergi karena ingin memberikan waktu untuk Hao-Ting beristirahat. Film ini berlanjut di keesokan harinya, di mana Cheng memberikan obat kepada ayahnya. Setelah itu ia pergi ke tempat Hao-Ting bekerja dan memberikan suplemen kesehatan kepada Hao-Ting. Pada sore harinya, mereka bertemu di Rup dan disitulah Hao-Ting menerima Cheng sebagai pacarnya. Mereka pun mulai berkencan secara resmi sebagai pasangan kekasih. Di hari-hari mereka sebagai pasangan kekasih, mereka mulai saling terbuka satu sama lain. Hao-Ting pun menceritakan impiannya kepada Cheng, yaitu dia ingin mendirikan ruko untuk menjual minuman.
Aceng pun mulai berusaha untuk mewujudkan impiannya Hao Ting. Aceng pun mulai berhenti menjadi debt collector. Ia mulai menabung, ia mulai bekerja, dan mengumpulkan uang untuk impiannya Hao Ting. Hari-hari berikutnya, mereka mulai mencari ruko untuk ditempati. Namun, semua ruko itu harganya terlampau mahal. Mereka berdua pun mulai menghitung semua uang yang mereka punya, tapi ternyata uangnya belum cukup untuk membeli ruko. Aceng berpikir keras, hingga ia pergi ke mantan bosnya untuk kembali bekerja kepadanya. Mantan bosnya itu memberikan saran kepada Aceng untuk berjudi karena bunga yang akan didapatkan itu sangat besar. Aceng pun tergiur dengan tawaran tersebut. Mulai hari esoknya, ia berjudi tanpa memberitahukan hal tersebut kepada Hao Ting. Ketika tengah berjudi, Aceng mengalami kekalahan karena ditipu oleh mantan bosnya tersebut. Aceng stres dan mulai melampiaskan kemarahannya pada minuman. Di satu sisi, Hao Ting sedang menunggu kedatangan Aceng untuk menandatangani kontrak pembelian ruko. Ternyata, Aceng tidak datang dan membuat penjual ruko tersebut marah karena terlalu lama menunggu Aceng. Akhirnya Hao Ting pun pergi mencari Aceng. Ia menemukan Aceng di tengah jalan dalam keadaan mabuk. Di situ ia mendekati Aceng dan bertanya kepada Aceng, "Apakah tidak ada yang ingin kamu katakan?" Dan Aceng pun menjawab bahwa uang yang mereka tabung selama ini telah hilang. Hao Ting langsung mengajak Aceng untuk membicarakan hal tersebut di rumah. Tetapi Aceng tidak mau. Ia terlampau malu kepada Hao Ting, dan akhirnya secara tidak sengaja ia membentak Hao Ting sehingga membuat Hao Ting marah dan menampar Aceng. Setelah itu, Hao Ting pun langsung meninggalkan Aceng sendiri. Setelah kepergian Hao Ting, Aceng menyesal karena telah berkata kasar kepada Hao Ting dan menyebabkan Hao Ting sakit hati. Walaupun begitu, setelah kepergian Hao Ting, Aceng tetap membuat keributan dan membuat warga sekitar marah sehingga mereka melaporkan hal tersebut kepada pihak keamanan. Ketika pihak keamanan datang dan menyuruh Aceng berhenti membuat keributan, Aceng justru marah dan memukul pihak keamanan tersebut. Hal itu membuat Aceng dijatuhi hukuman penjara 7 tahun. Selama 7 tahun di dalam penjara, Aceng menjadi narapidana paling teladan karena selalu mematuhi dan mengikuti semua kegiatan yang dijadwalkan. Hari-hari Aceng lalui dengan baik di penjara. Tidak terasa, 7 tahun pun berlalu dan Aceng pun dibebaskan. Setelah bebas, hal pertama yang Aceng lakukan yaitu menemui mantan bosnya untuk mengambil kembali uang yang dia pakai untuk berjudi 7 tahun yang lalu. Ternyata mantan bosnya tersebut sudah beralih profesi menjadi anggota pemerintah. Ketika Aceng meminta uang tersebut, mantan bos tersebut justru mengatakan bahwa dia tidak mengingat siapa Aceng, apalagi uang yang Aceng bicarakan. Setelahnya, dia menyuruh anak buahnya untuk mengusir Aceng. Tetapi Aceng tetap bersikeras bahwa uangnya harus dikembalikan karena uang tersebut bukan miliknya. Tetapi walaupun sudah memohon, ia tetap tidak mendapatkan uang tersebut. Film ini kemudian berlanjut dengan Aceng yang pergi ke tempat kerja Hao Ting untuk melihat keadaannya. Ternyata setelah habis bekerja, Hao Ting kerja serabutan menjadi tukang bersih-bersih rumah. Aceng pun semakin merasa bersalah karena melihat Hao Ting harus bekerja ekstra untuk membayar hutangnya. Sehingga di keesokan harinya, Aceng pergi menghancurkan gedung pemerintah tempat mantan bosnya. Ia melakukan hal tersebut sebagai ancaman kepada mantan bosnya agar ia mengembalikan uang Aceng. Ia pun menceritakan semua hal yang dialaminya selama beberapa tahun lalu, di mana dia diagnosa menderita penyakit aneurisme yang merupakan pembengkakan pada otak, sehingga ia ingin sekali mendapatkan kembali uang tersebut karena dia tahu waktunya sudah tidak banyak lagi. Akhirnya mantan bosnya pun luluh dan memberikan uang kepadanya. Aceng pun pergi menemui Hao Ting untuk mengembalikan uangnya.
Tetapi Hao-Ting malah marah kepadanya, dan pada saat itu juga penyakitnya kambuh sehingga dia memeluk Hao-Ting dan meminta untuk jangan pergi, tetapi Hao-Ting tetap meninggalkannya. Keesokan harinya, Aceng pergi mengunjungi keluarganya. Ternyata keluarganya mengalami kehancuran di mana usaha kakaknya telah bangkrut dan ayahnya mulai terkena penyakit demensia. Demensia merupakan suatu kondisi di mana menurunnya cara berpikir dan daya ingat seseorang yang biasanya terjadi pada lansia. Ayahnya marah ketika melihat Aceng dan mengatakan kepada Aceng bahwa ia adalah anak yang tidak berguna dan selalu menyusahkan orang. Saat Aceng meminta maaf kepada kakaknya malah marah pada Aceng, sehingga membuat mereka berdua berkelahi. Namun perkelahian tersebut dipisahkan oleh istri sang kakak. Setelah itu Aceng pergi ke kamar ayahnya dan meminta maaf pada ayahnya. Ayahnya pun memaafkannya. Film ini berlanjut ketika Aceng pun pergi meninggalkan rumah untuk kembali menemui Hao-Ting. Namun di tengah perjalanan ia malah melihat Hao-Ting pergi berkencan dengan laki-laki lain. Akhirnya ia merasa bahwa Hao-Ting berhak mendapatkan yang terbaik, jadi dia memutuskan untuk meninggalkan Hao-Ting. Namun tak disangka-sangka di tengah perjalanan penyakitnya kambuh sehingga dia pun pingsan. Ketika ia bangun dari pingsan, ia tersadar bahwa dirinya ada di rumah sakit. Ia pun bertanya-tanya. Kebetulan ada suster yang ingin memeriksanya. Ia pun langsung bertanya kepada suster tersebut dan suster tersebut menjawab bahwa yang membawanya adalah seorang wanita yang bernama Hao-Ting. Ternyata tak disangka oleh Aceng, Hao-Ting melihatnya berdiri di seberang jalan yang membuat Hao-Ting mengejar Aceng, tetapi ketika sampai di sana, Aceng sudah pingsan. Dan Hao-Ting pun langsung membawa Aceng ke rumah sakit. Ketika Aceng mengetahui hal tersebut, ia langsung pergi meninggalkan rumah sakit agar ia tidak bertemu lagi dengan Hao-Ting. Di sisi lain, ketika Hao-Ting kembali melihat Aceng, ternyata Aceng telah pergi. Ia pun bertanya kepada perawat dan perawat tersebut mengatakan bahwa ia tidak tahu kemana Aceng pergi. Tetapi perawat kembali mengatakan bahwa Aceng sempat bertanya jam terakhir bus antar kota. Hao-Ting pun langsung pergi menyusul Aceng ke terminal bus. Sesampainya Hao-Ting di terminal bus, ia melihat Aceng yang sedang berdiri menunggu bus. Ketika Aceng memalingkan pandangannya, ia melihat Hao-Ting sedang melihatnya. Ketika mereka saling bertap-tapan, Hao-Ting pun berlari dan memeluk Aceng dan meminta Aceng tetap tinggal di sana saja. Keesokan harinya, Aceng dan Hao-Ting pergi kembali ke rumah Aceng. Di sana, mereka bertemu dengan keluarga Aceng. Beberapa saat kemudian, Aceng kembali sakit dan harus dilarikan ke rumah sakit. Ketika di rumah sakit, Hao-Ting tidak meninggalkan Aceng sedikit pun. Ia selalu merawat dan mendampingi Aceng di rumah sakit. Karena sakit yang diderita Aceng kian memburuk, Aceng pun meninggal dunia. Kepergian Aceng begitu membuat Hao-Ting dan keluarga Aceng terpukul. Walaupun Aceng telah meninggal dunia, tetapi Hao-Ting tetap tinggal bersama keluarga Aceng dengan tujuan bisa merawat ayah Aceng seperti Aceng yang merawat ayahnya dahulu. Dan film ini selesai di sini. Film Man in Love tahun 2021 begitu emosional dan meninggalkan kesan mendalam bagi penonton. Nonton film ini bisa bikin kamu mengambil pesan darinya, seperti yang pertama, pentingnya support keluarga dalam berbagai situasi. Film ini diceritakan bahwa ayah Hao-Ting sedang sakit dan Hao-Ting merawat ayahnya tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa keluarga adalah support system yang terpenting. Di situasi dan kondisi apapun, keluargalah yang menjadi prioritas, terutama orang tua. Apabila keluarga dan saudara menjadi yang pertama, ada untuk support di situasi seperti apapun. Pesan yang kedua, memiliki mental baja untuk terus berjuang. Film ini menceritakan Hao-Ting yang harus menanggung hutang sendiri karena ayahnya sedang sakit. Dalam kondisi sulit seperti ini, sangat mudah untuk menyerah
pada keadaan. Namun, Houting menunjukkan kalau dirinya tetap memiliki motivasi tinggi serta mental kuat untuk terus menjalani kehidupannya, menyelesaikan permasalahan, bahkan sambil merawat sang ayah. Pesan yang ketiga, menyayangi orang terdekat selagi ada waktu. Menjelang akhir cerita, salah satu dari pasangan Aceng dan Houting mendapat diagnosa penyakit serius. Selain itu, diceritakan kalau ayah Houting sedang sakit. Kondisi tersebut menyadarkan bahwa kita tidak pernah tahu jika sewaktu-waktu terjadi sesuatu yang dapat menyebabkan orang terdekat mungkin pergi untuk selamanya. Jadi, setiap detik berarti, dan selalu sayangi orang terdekat di sisa waktu yang ada di dalam kehidupan ini. Sekian review film Man in Love dari kami. Terima kasih. Dadah.